Kejadian pembunuhan Pasutri di Ngantru masih menyimpan banyak misteri. Entah dari motif pelaku yang masih terkesan janggal, bahkan bertentangan dari keterangan yang diberikan anak-anak korban. Fakta bahwa pelaku adalah seorang residivis memunculkan banyak spekulasi soal alasan mengapa pelaku bisa melakukan tindakan sekeji itu. Apakah hanya karena luapan emosi sesaat atau ada indikasi lain? Selain itu, tentunya kasus ini menimbulkan dampak traumatis yang sangat dalam bagi keluarga korban. Lalu, dampak seperti apa yang bisa terjadi? Terutama bagi putri bungsu korban yang bahkan melihat sendiri orang tuanya yang sudah bersimbah darah dan meninggal dunia. Untuk mendapatkan keterangan soal pertanyaan-pertanyaan tersebut, tim Radar Tulung Agung mengunjungi pakar psikologis. Dan berikut jawaban yang kami dapatkan. Oke, kalau dilihat dari berita yang saya baca ya, karena kan mungkin motifnya adalah faktor penagihan utang ya. Nah, ini kan berarti bisa jadi dikaitkan dengan rasa dendam mungkin ya, atau mungkin himpitan ekonomi juga bisa. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya, untuk individu-individu tertentu mungkin kondisi-kondisi terhimpit finansial, dendam yang teramat dalam, seperti itu bisa akhirnya mengakibatkan si individu ini akhirnya dia berperilaku impulsif. Perilaku impulsif itu adalah perilaku yang langsung saat itu dilakukan dalam keadaan emosi atau dalam keadaan terdesak tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya seperti apa, seperti itu. Tapi mungkin untuk kasus-kasus pembunuhan lain di luar sana, ketika pelaku itu melakukan pembunuhan tidak serta-merta selalu diikuti dengan gangguan psikologis seperti itu, atau gangguan-gangguan permasalahan psikologis yang lain, seperti itu. Jadi memang karena mungkin dari riwayat dari pelakunya pun juga sudah pernah masuk ke jeruji besi ya, berarti kan memang dari pihak pelaku ini juga nggak ada atau belum ada efek jera, atau mungkin bisa jadi si pelaku ini memiliki kondisi-kondisi psikologis tertentu yang akhirnya bikin si pelaku ini akhirnya nggak jera gitu dengan hukuman yang sudah pernah dilakukan. Tapi kita juga nggak bisa serta-merta melakukan atau mematenkan bahwa ketika si pelaku ini sudah pernah keluar masuk penjara, berarti si pelaku ini ada indikasi psikopat, katakan. Kita nggak bisa bilang itu, karena memang kita butuh observasi atau wawancara secara mendalam terkait kondisi yang sebenarnya yang dialami oleh pelaku seperti apa, begitu. Oke, mungkin kalau traumatik itu sangat bisa ya, karena memang salah satu gangguan yang ada di psikologi itu memang salah satu penyebabnya adalah pengalaman traumatik yang sangat luar biasa. Nah, melihat kondisi salah satu keluarga kita, apalagi orang tua ya, ini nggak cuma salah satu, salah dua loh ini ya, kedua orang tua kita berada di situasi yang tragis, kita lihat orang tua kita dibunuh dan lain sebagainya, itu kan berarti pengalaman traumatik yang sangat luar biasa bagi anak ya. Mungkin untuk jangka panjang bisa jadi ketika itu tidak mendapatkan penanganan atau pendampingan yang tepat gitu ya, mungkin bisa jadi memang akan menimbulkan pengalaman traumatik yang sangat luar biasa untuk keluarga yang ditinggalkan gitu. Apalagi anak korban ini sebagai orang pertama yang menemukan kondisi di mana orang tuanya sudah berada di kondisi yang seperti itu. Kalau dilihat dari kondisi saat ini, mungkin bisa jadi salah satu indikasinya adalah mengalami trauma itu tadi. Jangka panjang bisa seperti apa? Kalau untuk jangka panjang kita lihat dulu kondisi saat ini dari keluarga korban ya, terutama anaknya ya, karena memang kalau berdasarkan teori psikologi, jadi ketika orang itu atau individu itu mengalami satu gangguan itu tidak hanya bisa disebabkan oleh satu faktor saja. Oke, memang sudah ada nih pencetus pengalaman traumatiknya, tapi kita lihat dulu dari resiliensi atau ketahanan individu ini dalam berhadapan dengan situasi yang pelik ini seperti apa. Itu juga berpengaruh akhirnya. Ketika memang dia sudah
berada mengalami suatu kondisi pengalaman traumatik, tapi kalau resiliensinya bagus juga dia nggak selalu akan mengalami suatu gangguan traumatik gitu. Tapi kalau misalkan memang sudah ada satu situasi pencetus pengalaman traumatiknya ada, terus resiliennya dia nggak ada, ini ya pasti nanti bisa jadi kemungkinan untuk mengalami gangguan traumatik ini mungkin sedikit lebih tinggi resikonya. Mungkin kalau dari pihak keluarga yang bisa dilakukan adalah menyediakan lingkungan yang aman ya untuk si anak sebagai orang pertama nih yang menyaksikan tragedi tersebut gitu. Menyediakan tempat yang aman ini bisa jadi mungkin rumahnya untuk beberapa. Biasanya kan kalau untuk kasus-kasus pembunuhan ini pasti orang-orang berbondong-bondong ya untuk lihat sebenarnya di TKP ini ada apa. Nah, hal seperti itu bisa jadi menimbulkan trigger untuk si anak gitu. Mungkin untuk beberapa waktu dijauhkan dulu dari hiruk pikuk yang sifatnya itu triggering untuk si anak. Terus disediakan, pihak keluarga menyediakan orang-orang terdekat, kerabat terdekat ya pastinya untuk memberikan dukungan seperti itu. Akhirnya kan dari dukungan yang ada, dari jeda sebentar dari hal-hal yang nge-trigger si anak, akhirnya mungkin diharapkan dari situ emosi si anak jadi mulai lebih stabil, terus rasa dirinya, penerimaan atas kejadian traumatik itu juga akhirnya bisa diterima perlahan seperti itu. Butuh proses, butuh waktu sih. Dari Tulung Agung, tim liputan Radar Tulung Agung melaporkan.